anak aku masih tidur nih, tidur siang. Pas dia datang sengaja banget, aku pura-pura pakai. Iya. Pas dia masuk, Kak, ini galonnya. Oh iya, simpen aja situ. Maaf ya. Ini aku pura-pura ngebuka si tempat galon itu loh. Gitu kan? Iya. Ini nih kesini kata dia. Terus dia ngeliatin aja, merhatiin. Kenapa? Sorry. Aku sambil begini. Sorry gitu kan. Dia bisa menjamurkan si toket aku gini, dijadiin satu tuh sambil main begini. Itu udah gue dapetin Irfan lagi. Jadi semua aktif gitu ya? Iya, aktif. Iya. Apalagi kalau posisinya aku sambil begini, dia posisinya pakai bantal. Jadi ini aku sama dia diginiin. Terus aku sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi, host yang katanya tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke. Jadi saya malam ini kehadiran seorang narasumber yang pasti pasukan Tina tunggu-tunggu nih. Karena narasumber saya ini, dia adalah seorang wanita yang sudah menikah tapi tetap gak bisa lepas dari berondong. Padahal udah punya suami gitu ya. Jadi banyak yang bilang emang berondong tuh jauh lebih menantang. Gak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam Kak Dina. Iya, selamat malam. Wow, Kak Dina. Kak Dina ini ya, dari mana nih kalau boleh tahu? Aku dari Bogor. Dari Bogor? Iya. Oh, lumayan jauh juga ya. Iya. Saya sering juga sih kehadiran seorang narasumber dari Bogor. Dan memang kalau kebanyakan gitu ya, kalau narasumber dari Bogor tuh memang cantik-cantik. Cantik. Iya. Iya, bisa aja. Bener, saya nggak uji. Iya. Jadi Kak Dina ini sebenarnya udah menikah ya sekarang ya. Sudah menikah. Sudah. Cuma Kak Dina tetap suka sama berondong. Suka karena gimana ya? Gimana? Lebih fresh kali ya. Fresh ya. Iya, Gitu lebih ya. fresh lah ya kalau itu. Kalau suami udah mungkin karena udah lama gitu ya. Karena udah sering juga kali. Iya ya, udah boring kali ya. Bosen ya. Oh, cewek juga ada bosenan ya. Bosenan, apalagi kalau yang dibilang kali. Oh gitu. Jadi ini nggak usah nunggu lama-lama nih biar teman-teman nggak penasaran sama ceritanya. Kak Dina mulai cerita aja kali ya. Iya. Oke, silakan Kak Dina. Jadi pertama aku kenal sama suami aku itu di kampus. Di kampus. Ya, Oke. di kampus. Nah di kampus ini kebetulan aku tuh jadi bunganya kembang kampus lah gitu. Kembang kampus banyak nih yang deketin aku. Tapi suami aku ini malah nggak ngedeketin aku. Karena dia nggak pede katanya ya, nggak pede. Biasanya yang deketin aku tuh cowok-cowok yang kayak playboy, yang gitu-gitu deh pokoknya. Aku deket lah sama temennya dia. Temennya dia namanya Randy. Randy. Nah, ya suami aku kan namanya Angga. Oh. Temennya dia namanya Randy. Iya. Suaminya namanya Angga. Iya. Saya kenal tuh dua-duanya tuh. Oh iya. Iya. Kenal saya sama dua-duanya. Bisa kebetulan gitu ya. Iya. Iya, jadi aku pacaran sama Randy. Oke. Diam-diam ternyata Angga itu suka sama aku, tapi dia nggak berani mengungkapkan. Si Angga nih. Iya. Oke. Aku pacaran tuh lama sama Randy. Ya namanya anak kuliahan, kalau pacaran nggak mungkin diem ya. Maksudnya Nggak mungkin. nih? Ya sorry, nggak mungkin hanya sekadar pegangan tangan atau. Kita udah dewasa juga. Oh gitu ya. Iya, udah merasa gini. Oh udah gede, udah boleh kali ya. Gitu. Boleh apa nih maksudnya? HS. Oh, di kuliah tuh ya? Iya. Aku tuh suka main ke kosan Randy. Oke. Jadi si Angga itu suka nongkrong, suka main di rumah di kosannya Randy ini. Ketika kalau kita mau HS, itu tuh Angga keluar. Oh, keluar, gitu. Karena Randy udah kayak ngasih aba-aba. Gimana tuh? Enggak, mau ngisi galon gitu bilangnya.
Iya. Oke. Aku tuh sering berhubungan sama Randy. Tanpa aku tanpa aku tahu ternyata tuh Randy juga suka cerita sama Angga. Bahwa bilang nih kalau si Dina gitu. Gue di SP sampai kadang gak kuat sampai keluar duluan gitu. Gitu ya. Tapi Angga di situ katanya marah. Agak kesel karena ngerasa ini cewek yang gue suka. Diceritain kayak gitu gak enak juga kan ya. Singkat cerita aku putus sama Randy. Oke, sebentar. Jadi udah tahu nih ya macam-macam permainan ya sama si Randy nih ya. Udah ya, udah paham ya. Taunya dari mana itu? Enggak tahu dari mana-mana, kita praktek langsung. Oh, praktek langsung. Oke. Ntar gaya di sopanya, ntar kita ke kantor lagi, ntar dia aku ya udah banyak lah. Udah banyak gitu ya. Oke. Pas putus ini tuh sebenarnya aku kayak ngerasa nggak pengen putus karena jujur enak banget. Punya si Randy. Iya. Dia enak banget. Tapi dia pengen, nggak tahu, dia tiba-tiba bilangnya gini, aku mau kerja keluar, nggak bisa lanjutin hubungan ini. Oke, sebentar, si Randy ini kuliah atau kerja nih? Kuliah. Oh, dia kuliah. Dia kuliah terus dia mau kerja keluar. Oh, dia mau kerja keluar. Oke. Nah, dari situ aku putus sama Randy, Angga masuk. Dia bilang, dia ungkapin semuanya. Din, sebenarnya gue suka sama lu. Si Randy itu banyak cerita tentang lu. Tentang apa gak? Iya, berhubungan sama lu, katanya enak. Sempat kecewa, cuman ya emang kenyataan ya. Emang aku main asik kali ya. Sampai diceritain kayak gitu. Akhirnya aku pacaran sama Angga. Lama tuh pacaran sama Angga. Kita putus karena Angga juga sama kerja di luar. Tapi udah HS juga sama Angga enggak. Sama Angga enggak sama sekali. Iya. Oh, kenapa emang? Angga itu malah orang yang ngejaga aku banget. Dia pernah berhubungan sama orang malah. Aku ketemu di kepergok di kosannya. Tapi dia santai aja. Dia santai karena dia bilang gini, aku tuh nggak mau ngerusak kamu, aku lebih baik ngerusak orang daripada ngerusak kamu gitu. Gitu. Ya, itu awalnya seperti itu awalnya ya. Awalnya, akhirnya aku putus sama Angga karena dia kerja di luar juga. Dia putus kuliah saat itu. Putus kuliah dan memilih untuk kerja. Sampai aku lulus kuliah, aku udah hubungan sama orang, udah hubungan sama banyak orang gitu. Angga datang lagi ke aku. Posisinya aku punya pacar 3 waktu itu. 3? Iya. Oke. Kenapa 3? Karena yang satu itu tiga-tiganya jago tapi di versi berbeda. Jago dalam hal apa nih? HS. Oke. Saya kira dalam hal pelajaran. Bukan ya. Tapi versi berbedanya tuh gini. Yang satu jago mainnya, yang satu jago. Yang satu lagi ya jago di kayak di tangan, di ini gitu deh pokoknya. Kalau dilihat tuh kayak gimana sih jago dilihat? Ada namanya Irfan ya. Irfan. Aku pacaran sama dia tuh bisa gini. Sorry, paket aku disatuin sama dia. Kan ada itunya 2 gitu. Sama dia gini. Kan enak banget ya. Tapi itu tuh cewek itu banget kalau kayak gitu. Bisa 2 kayak gitu disatuin gitu loh. Iya, itu enak banget. Muat mulutnya ya. Jadi dia main gitu lah. Jadi ke kanan ke kiri gitu. Itu bikin good gitu. Bentar dulu ya. Oke. Iya itu. Si Irfan tuh ya. Nah terus kalau yang namanya Fajar, dia jago di main itu. Jadi dia mainin si ongnya ini antara kacang ke jadi si kacangnya tuh kena gitu. Enak banget. Enak banget beneran. Tapi bukannya emang
Kalau semua tuh udah pasti kena kacang ya? Ada yang beda, yang lain tuh ada cuman begini-begini doang. Tapi ada yang begini. Ih, itu enak banget. Kayaknya plat. Ini enak banget, itu enak banget. Banget kalau itu. Oke. Kalau Ari dia tangan sambil begini ini enak banget. Jadi yang aku bilang tadi, 3 laki-laki ini semuanya enak tapi versi berbeda. Versi berbeda. Irfan gitu kan, ada yang di bagian begitunya enak. Lagi aku berhubungan sama 3 orang ini, 3-tiganya tuh kalau dibilang sebenarnya aku pacarnya sama Irfan doang. Sebenarnya. Okay. Yang lain selingkuhan. Oke. Jadi yang A bilangnya, aku bilangin, tapi jangan sampai tahu Irfan ya. Oh iya. Dan yang B juga aku bilangnya, tapi jangan sampai tahu Irfan ya. Mereka ini berteman. Iya, bertiga. Mereka berteman. Bisa lah, masa enggak? Oke, tapi itu nggak pernah ketemu bareng berempat gitu? Bareng berempat juga kenapa? Kan pacar aku cuma Irfan. Yang lain cuma selingkuhan. Oh gitu, berarti main di belakang ya? Iya. Nah, aku lagi berhubungan sama 3 orang ini. Datanglah Angga. Angga datang kembali dalam posisi dia sudah sukses, sudah mapan lah ya. Dia udah kerja, udah mapan. Dia nggak ngajakin aku pacaran, tapi dia ngajakin aku nikah. Oh, langsung nikah. Kasihan ya si Angga ya. Karena kan mungkin karena saking cintanya ya dia. Dapat ampas. Dia tuh nggak mau ngerusak aku. Iya. Dia pengennya serius sama aku. Oh gitu. Okay. Akhirnya aku nikah. Aku kenalin nih kan. Tapi gini, Angga itu satu-satunya orang yang berani ketemu sama orang tua aku. Oh si Angga. Berarti memang dia nih niatnya serius ya? Serius. Aku temuin sama papa sama mama. Akhirnya bilang ke papa, Om, saya pengen nikahin Dina boleh? Ya papa aku orangnya baik sih. Kamu punya niat serius sama anak aku? Ya boleh, nikah itu kan ibadah. Jadi nikahlah aku sama dia. Oke, nikah nih ya. Nikah sama dia. Nah, di pertama ini kan aku sama pacarnya nggak pernah berhubungan sama dia kan, belum pernah berhubungan, malah dia berhubungan sama orang. Di pertama ini aku baru tahu ternyata dia juga si Angga ini. Iya doyanan. Di pertama itu aku sampai 5 kali sama dia loh. 5 kali. 5 kali sama dia. Ini kan udah keluar nih dia. Terus dia bilang gini, Yang mau aku diri lagi ya? Mau lah, aku masih pengen juga. Ada tombol on off-nya di mana? Ini. Jadi iya, beneran. Jadi walaupun dia udah keluar, kalau aku tuh ini ya aku langsung diri lagi. Iya. Kan emang merasa gitu, serasi ini aku sama dia. Cocok lah ya. Cocok. Itu bahagia banget sih selama nikah sama dia tuh. Sampai pas pengantin baru itu, kebetulan aku nikah di bulan November. Terus kan suka dibilang gini, wah cocok nih nikah di bulan November, ber gitu, hujan-hujan mulu. Jadi cocok begitu mulu gitu berhubungan dulu. Itu aku setiap hari sama dia. Setiap hari sama dia tuh. Misalnya bangun tidur dibilangnya serangan fajar. Nah, bangun tidur tuh dia udah. Terus langsung kan, tapi bukan itu ya, tetap di gitu. Itu dia kayak udah gitu. Panjang deh ya. Iya. Nyampe ya. Enak banget itu dia. Pokoknya berhubungan tuh sama dia pokoknya sehari berapa kali ya? 3-4 sampai 4 kali. Iya, itu pagi. Terus kadang dia pulang kerja dia pengen lagi. Terus malam-malam 2 kali kayak gitu. Iya, karena masih pengantin baru lah ya. Dan aku juga baru tahu ternyata dia itu tahu
Gitu mah pas pacaran udah aku gabres aja terus Gegas semua aja kan. terus ya. Iya. Dia abis sok-sokan kayak pengen ngejaga aku aja. Alah, pret lah Pret gitu ya. Taunya lu juga doyanan kok. Ya tapi kan taunya setelah menikah ini udah resmi kan. Udah resmi. Udah menikah terus benar jadi ngerasa bahagia banget karena ngerasa serasi. Happy lah, maksudnya bahagia gimana sih, keluarga bahagia. Aku ngerasa bener-bener, ih bener ini sesuai yang gue pengen. Selain ganteng juga dia, dan lama bisa banyak gitu ya. Iya. Sampai akhirnya dia kerja dipindah kerjakan keluar kota. Oke, suami nih. Iya, pindah tugas kan keluar kota. Dia pulang kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Yang bikin mulai nggak harmonisnya, ketika dia pulang, kalau diajak tuh bilangnya capek. Oke. Kan bete ya aku juga. Iyalah. Iya, aku sudah sebulan nggak ketemu, pas ketemu malah bilang capek. Ya udah lama nih nggak disiram-siram. Iya, udah kangen banget. Kangen banget. Udah pengen Iya. Dia misalnya pulang itu kan sebulan sekali. Dia cuma 3 hari di rumah. Oke. Nah, sehari pas nyampe itu dia bilang capek. Malam keduanya kita berhubungan asik. Malam ketiganya karena dia mau prepare buat berangkat lagi, dia nggak bisa berhubungan. Oke. Kata dia besok kan mau bangun pagi, mau berangkat. Ya bete sih di situ. Nah setelah dia pergi, aku ngerasa makin kesepian. Makin kesepiannya karena gini, dia pulang sebulan sekali, diajak pun cuma 1 kali bisanya. Terus harus berangkat lagi, makin sepi. Ya minimal gini deh, dia 1 bulan sekali pulangnya, tapi dalam 1 malam itu 10 kali gak apa-apa aku. Iya. Tapi ini cuma sekali doang. Benar-benar turun drastis ya. Agak curiga juga ya, kira-kira Iya dia. sih, kalau saya sih curiga. Tapi kayaknya enggak sih, dia setia. Enggak juga. Semoga setia. Jangan Amin, seperti amin. aku. Pas dia pulang lagi nih, berangkat lagi tugas, aku tuh ke satu minimarket. Di situ ada yang ngelayanin aku. Aku tuh beli lotion, tapi nggak ada harganya. Aku nanya dong, Mas ini harganya yang mana? Bentar ya, dicari gitu. Dicari harganya. Terus pas dia duduk tuh, aku ngeliat otaknya ini kayak gitu ya. Ih kok jadi pengen ya. Tapi dia berondong. Umurnya sekitar 18-an gitu deh. 18-an, ya, masih berondong banget. 18 atau 19, pokoknya masih berondong lah, kayak anak baru lulus sekolah, kerja. Ya. Nah, di situ langsung pikiran pengen. Aku pengen. Jiwa ini aku meronta-ronta gitu. Mendidih. Kalau dibilang tuh hemeo aku lagi ngutang gitu. Iya. Akhirnya cari cara nih. Ya aku pengen. Aku cari cara ngapain ya, gimana ya caranya biar bisa berkomunikasi panjang sama dia. Nyari ide, beli apa ya yang bisa diantar. Galon pura-pura galon habis. Mas, pengen galon dong. Oh iya boleh kak, kata dia gitu. Boleh kak. Tapi aku nggak bisa nggak bisa bawa ke rumahnya gitu. Kalau diantar boleh gak? Nanti aku ada di ongkos, kata aku gitu kan. Ada ongkos. Ya mungkin namanya anak muda baru kerja, kalau udah ngedengar uang tuh semangat kan. Nanti ada aku kasih tip kok, aku kasih ongkir, nggak apa-apa diantarnya sepulang kerja juga. Oh boleh kak, boleh. Dikasihlah nomor. Terus aku kasih alamat aku kan. Nah pas dia ke rumah bawa galon,
Itu ada anak aku lagi tidur sih. Anak aku lagi tidur. Kebetulan dia masuk pagi, pulang sore. Oke. Anak aku masih tidur nih, tidur siang. Pas dia datang sengaja banget. Aku pura-pura pakai doang. Oke. Iya. Pas dia masuk, Kak, ini galonnya. Oh iya, simpen aja situ. Maaf ya. Ini nih aku pura-pura ngebuka si tempat galon itu loh. Gitu kan? Iya. Ini nih kesini kata dia. Terus dia ngeliatin aja, merhatiin. Kenapa? Sorry. Aku sambil begini. Sorry, gitu kan? Iya. Iya, intinya jadi pusat perhatian bawah sama atas. Iya. Gak perlu dicontohin. Sorry, ke bawah. Aduh. Oke. Akhirnya pas dia ngeliat gitu, dia nelen ludah. Aku ledek. Kenapa nelen ludah? Mau ya, gitu kan? Dia bilang, enggak, masih malu-malu. Oke. Kenapa? Kalau mau bilang. Enggak. Dia masih malu-malu pokoknya. Ini dia pulang, malamnya ngechat aku. Kak, lagi apa? Aku panggilnya kakak apa tante? Kata dia. Aku bilang tante aja. Lagi apa? Lagi boboin anak aku. Oh iya. Emang dia udah mau bobo lagi? Iya nih. Cepet ya bobonya. Iya, tapi harus mentah. Gimana nih? Aku foto. Dia megangin itu aku. Pap. Megangin papa. Aku foto. Terus dia emotnya, wow, kata dia gitu kan. Mau foto bener-bener topless gitu. Iya. Pas anak aku lagi main, aku foto. Nih lagi ngeluarin. Wow, besar ya, kata dia gitu. Ya. Besar ya. Emang baru ngelihat yang besar kayak begini? Iya baru, hehehe. Gitu. Akhirnya aku ajak jalan. Besok kamu masuk apa? Masuk siang kan? Pulang jam berapa? Jam 8 malam kayaknya, jam 9. Nongkrong yuk. Nongkrong, kata dia. Kemana? Nanti ada teman-teman aku lihat disangkanya enggak. Ya udah, kita nongkrongnya keluar. Jadi aku jemput dia. Pas pulang kerja, aku ajaknya ke Jakarta. Ke Jakarta. Oke. Nongkrong di Jakarta kan dia bilang dia malu kalau takut ketemu sama teman-temannya kan. Nongkrong ke Jakarta jam 9 malam itu. Ya pulangnya aku langsung sama dia. Iya. Sama dia dan ternyata jujur dia enak banget. Bentar, ini yang ngajakin siapa nih? Aku. Oh langsung to the point. Terus dia mau aja gitu ya? Dia bilang gini, ya ayo. Tapi nanti gimana Tan? Nanti apa? Suami tante gak ada dia. Tapi aku gak bisa lama-lama. Emang kamu gak lama? Aku bilang gini. Bukan, waktunya aku gak bisa lama-lama. Tapi kamu lama gak? Lama. Ya udah gaskan. Oke. Siapa yang lebih dominan waktu itu? Dia tuh enak gini. Pemanasannya lama. Pemanasan buat akunya. Jadi akunya ngerasa enak lah gitu ya, nyaman. Pemanasannya lama. Ketika pas dianya, malah jadi aku kalah sama dia. Oh Kalah. Pemanasannya lama, dia baru masuk aku udah keluar. Jadi kalau nama dia tuh sampai 3 kali keluar aku. Sampai 3 kali ya? Sampai om. Sampai jemput-jemput gini. Oh, jemput-jemput. Iya. Banget sih. Iya. Biasa aja ngomong ya. Terbawa. Banget sih dia tuh mainnya. Dia banyak gayanya. Oh dia udah ngerti ya? Iya. Maksudnya udah tahu banyak hal soal itu dia. Ya aku juga mikirnya gini ya, anak-anak SMA sekarang udah pada pinter. Iya ya. Iya, apalagi dia udah kerja dulu, udah berapa cewek kali yang dia pakai. Gitu dia. Ini juga lama, jadi akunya ngerasa sama dia. Sampai berapa kali ya aku tuh minta, aku yang minta ke dia.
Aku minta terus ke dia, ngechat gitu. Lagi di mana? Lagi di rumah, libur bukan? Iya. Yuk. Aku sering banget minta sama dia. Sampai dianya mungkin kelelahan ngadepin aku. Yang pengen terus, dia sempat nolak aku. Oh sempat ya. Capek mungkin ya. Capek mungkin. Tante, sorry aku nggak bisa. Aku mau main sama teman-teman aku. Aku rayu lagi. Ya, padahal mau beliin HP. HP apa? Yang sekarang yang lagi model sekarang apa? iPhone, yuk. Udah aku sampai aku beliin iPhone lah dia. Oh, mau tuh akhirnya dia. Mau. Akhirnya dia mau, ya gitu. Berhubungan sama dia. Oke. Itunya besar. Mainnya juga jago, terus bisa aku bisa ibaratnya gini, dia bisa apa ngeganti tanpa harus nyopotin itu. Iya, misalnya kayak dari depan pindah ke belakang tanpa harus copot, dengan dia bergerak gitu Bisa deh. bisa ganti. Itu Gokil. Berarti memang Den ya. Iya kalau yang kecil-kecil nggak bakalan lepas, bisa. Iya. Copot pasti. Iya. Kalau dia tuh enggak. Dia tuh enggak ya. Terus habis setelah ini masih lanjut sama dia nih atau ada cowok lagi? Aku sama dia sekitar 2 tahun ya. Enggak nyampe 2 tahun sih. Setahun setengah. Oke. Akhirnya kita putus, udahan karena bukan dia sih yang memutuskan. Aku. Sebelum aku putus itu sama dia, kita nongkrong di satu kafe. Aku ngelihat ada yang lebih ganteng dari dia. Iya. Berondong juga. Berondong, pelayannya gitu. Oke. Ih, kok ganteng ya. Terus dia orangnya ramah. Selamat malam kakak. Terus ada ya mungkin emang udah kerjaannya seperti itu ya. Tapi aku menanggapinya kayak beda. Dia itu orangnya namanya Roy. Orangnya tuh tinggi besar. Itu tinggi jelas besar. Sih. Kekar gitu. Lu gak usah, gue udah pengen. Lu udah gak usah, gue udah pengen lah gitu. Kenalan sama dia di situ. Ini aku suka sama macanya. Emang bisa bikinin aku maca gak? Oh boleh, di order aja. Kalau di rumah bisa gak? Atau aku bayar lebih deh. Akhirnya di situ aku dikasih nomor dia. Aku chattingan sama dia ke rumah. Pertamanya sih masih bikinin maca. Sampai aku tuh beli mesin kayak mesin kopi gitu. Pokoknya gimana caranya biar dia ada di situ. Dia bilang harus ada ininya tante, harus ada ini. Aku beli semuanya. Yang penting dia main ke rumah aku. Main ke rumah itu cuma buat mancing aja sih. Sama seperti yang sebelumnya ini, buat mancing doang. Dia sering main ke rumah. Ya sama seperti yang tadi. Aku kayak lagi mandi, dia lagi ngeracik si maca ini. Aku mandi dulu. Aku mandi dulu ya sebentar. Iya Tan. Aku mandi, aku bilang, tolong ambil dong. Bentar Tan. Aduh gimana ya kan? Bentar kayak kagok gitu dia. Akhirnya dia ambilin. Terus aku pura-pura mau. Semua. Oh begitu. Iya. Tapi dia lebih to the point. Kayak orang dewasa ya. Dia lebih to the point. Langsung ngeliatin aku. Kenapa? Enggak. Boleh minta tolong ini gak sih? Enggak apa-apa Tan di sini. Enggak apa-apa. Emang suami tante enggak ada? Enggak ada. Akhirnya dia di dalam kamar mandi itu. Itu dia main, baru pertama kali main ke aku. Langsung first bisa. Time tuh ya. Jadi sama yang sebelumnya itu aku belum memutuskan hubungan, aku sudah pindah ke lain hati duluan. Sampai akhirnya diputusin si. Enggak sih, sebenarnya nggak diputusin, udah aja aku nggak ngasih kabar ke dia. Oh gitu. Aku nggak ngasih kabar ke dia.
aku udah nyaman nih sama Roy. Lebih dia itu seperti mantan aku, Irfan. Oke. Dia bisa menjambungkan si toket aku gini dijadiin satu tuh sambil main begini. Itu udah gue dapetin Irfan lagi. Jadi semua aktif gitu ya. Nggak aktif. What? Oh. Iya. Apalagi kalau posisinya Oke. aku sambil begini, dia posisinya pakai bantal. Pakai bantal. Jadi ini aku sama dia diginiin. Terus aku sambil itu sih banget. Aku nggak bisa lupain Roy sampai sekarang. Oke. Begitu sama Roy itu lebih sering. Malah dia pernah yang minta duluan. Tan, lagi di rumah gak? Iya, lagi di rumah. Kenapa? Puncak gak? Ayo. Tapi kebetulan suami aku besoknya mau pulang. Oke. Jadi aku cancel dulu. Roy, cancel dulu deh. Bisa gak nanti di hari Selasa? Waktu itu dia minta di hari Jumat. Kataku di hari Selasa aja ya. Di hari Selasa depan. Karena suami aku mau pulang. Oke tante. Awalnya dia bilang oke tante. Oke tante. Tapi tiba-tiba pas suami aku pulang dia malah ngechat aku. Kan sialan banget ya. Dia kayak bikin gara-gara banget sama aku. Terus? Dia ngechat aku, Tan, di mana? Jangan ngechat ada suami aku. Bodoh amat, nggak mau tahu dia. Nah lo. Kan aku jadi bingung. Pengen ketemu sekarang. Nggak bisa ada suami aku. Aku punya video aku sama tante. Lagi. Oke. Jadi kalau aku nolak, mau nggak mau itu mau dikasih ke suami aku. Anjir. Jadi aku nggak bisa putus nih dari Roy. Terus akhirnya gimana? Aku sempat berhubungan terus sama Roy, ngumpet-ngumpet. Ada suami aku juga, aku coba-coba buat ketemu dia gitu. Dia juga tetap ngorotin aku. Sampai dia minta beliin motor. Aku kan bingung kalau motor ya. Bilang ke suami kalau uang sebesar itu nggak ada, aku bilangnya kemana? Ya udah akhirnya aku akal-akalin lah gimana caranya beli motor dia. Terus dia tuh lebih sering pengen. Oh, dia ternyata doyan banget ya. Doyan. Ya doyan di sisi aku seneng tapi aku takut. Iya. Kalau lagi nggak ada suami sih. Seneng banget ya. iya karena enak banget. Tapi kalau ada suami akunya yang bingung. Iya, dia juga nggak mau tahu ya. Sempet aku hapus tuh videonya. Aku diam-diam hapus pas dia lagi tidur. Terus aku pikir udah videonya itu doang. Ternyata dia tidak sebodoh yang aku pikirkan. Tante hapus video yang di HP itu, masih ada di sini. Bingung, nggak bisa lepas dari dia. Sampai akhirnya aku punya anak dari dia. Suami taunya anak suami? Anak suami. Gokil. Jadi sampai sekarang anak kedua aku yaitu sebenarnya anak Roy. Iya. Tapi suami nggak tahu. Anjir. Oke. Terus? Karena nggak bisa lepas aku dari Roy. Apalagi sekarang ada anak. Roy bisa aja sewaktu-waktu untuk kayak tes DNA. Ini anak gua. Ya susah banget lepasnya. Ada satu hari ini aku ngenalin keponakannya teman aku ke dia. Biar dia bisa nikah. Mungkin dengan cara Roy menikah, dia bisa lepas nih dari aku. Aku juga bisa lepas dari dia. Lepas dari Roy sih sebenarnya gimana berat karena ya di hubungannya itu enak, tapi aku takut juga. Jadi aku cari cara nih kenalin keponakannya teman aku ke dia. Dan ternyata juga dipakai. Iya, tapi dinikahin kagak. Aku pikir biar dia nikahin. Tapi ya dipakai doang. Ternyata dia pemain ya. Pemain jago. Make Lisa, dia pacaran sama Lisa sampai berapa lama itu pacaran sama Lisa, dia berhubungan sama Lisa, berhubungan sama aku juga, dia nggak mau lepas dari aku. Sampai dia bilang gini,
Tante, kalau tante mau cari pengganti tante, cari yang besar seperti tante. Oh, dia sukanya yang gede-gede ya. Tobrut. Tobrut ya. Dia sukanya seperti itu. Toge pasar gitu. Dia sukanya seperti, aku pengennya seperti tante. Lisa nggak jago kayak tante. Aku bilang, lah, lu udah main juga sama Lisa. Terus kenapa nggak nikahin si Roy? Enggak, aku pengennya sama tante. Oke. Ya susah lah pokoknya, udah menghindar dari dia, apalagi yang dia orangnya bentar-bentar pengen bentar-bentar ngehubungin. Bisa hampir setiap hari aku sama dia. Hampir setiap hari. Meskipun ada suami. Meskipun ada suami, aku sempetin untuk keluar buat ketemu sama dia. Karena apalagi sekarang ikatannya udah ada anak, makin takut aku. Tapi Roy tahu ya, itu anaknya dia ya. Tahu. Tahu. Karena dia sendiri yang aku sempat cerita sebelumnya nih sama Roy kalau suami aku pengen nambah anak. Terus aku bilang gini, Roy pakai. Karena sebelumnya kan sebelum-sebelumnya tuh aku sama berondong yang sebelumnya pun juga nggak pernah pakai karena aku. Oke. Karena suami aku pengen punya anak lagi, jadi nyuruh aku berhenti. Aku bilang ke Roy, Roy sekarang pakai. Kenapa Tan? Biasanya juga enggak. Aku lagi lepas kabel. Suami aku pengen punya anak lagi. Iya. Pertamanya dia pakai pengaman. Berhubungan kedua, dia nggak pengaman, disengajain. Iya beneran jadi. Jadi ya. Padahal belum sama suami, tapi tiba-tiba udah. Oke. Terus? Ya dari Roy ini sih sebenarnya aku pengen tobat karena bumerang buat aku. Tapi nggak bisa. Akhirnya aku coba untuk cari berondong lain untuk biar si Roy meninggalin aku. Oke. Aku cari berondong lain, temennya dia, temen kerjanya dia. Ya aku bikin dia cemburu, bikin dia marah lah gitu kan. Bukannya dia ninggalin aku, malah sama temennya. Makin terjebak dong. Iya. Salah jalan banget. Terjebak enak. Terjebak enak. Oke. Itu pertama kali loh aku. Wah, kejadian juga akhirnya. Kejadian. Di situ Roy udah tahu kali ya kelemahannya aku di mana gitu kan. Dia sampai bilang, Bro lu ininya, gue ininya gitu. Gimana tuh? Lu bagian toketnya ya gitu. Gue bagian ini gitu. Nah, kan aku udah nggak bisa berdaya banget. Udah ini udah sampai ke sini udah. Dan malah ketekan. Gue pikir udah mau taubat, anjir. Tobatnya cancel dulu ya, Cancel karena lebih parah. Tuh itu satu-satu kan? Iya satu-satu. Nggak sekaligus dua. Nggak bisa ya kalau dua. Nggak bisa. Aku tidak menerima Kang. Nggak, maksudnya dari tempat yang sama. Oh nggak bisa, gimana? Dia kan manusia begini-begini ya nggak bisa lah. Iya, saya nggak tahu, saya cuma pengen tahu makanya. Nggak bisa. Pokoknya kalau temennya dia, gitu, maksudnya bagian toket gitu, dia bagian gitu. Oke. Lebih ke akunya ya. Iya sampai pas cerita aku hal ini, Roy udah bilang gini, itu anak aku, kata dia gitu. Udah tahu dia itu anak aku. Pas masa-masa aku di 8 bulanan itu ya, 8 bulanan itu kan kalau kata bidan mah lagi banyak pengennya, kata dokter tuh lagi banyak pengennya, lagi emang bawaannya tuh kayak pengen. Ya itu kepake banget sih Roy. Bentar-bentar aku suruh ke rumah, sampai pernah pas dia lagi di rumah, aku nggak tahu ternyata suami aku pulang tiba-tiba. Panik. Oke.
Aku cari alasan. Waduh, ini suara mobilnya kan tuh kedenger, suara buka apa? Pagar. Keras ya. Kataku siapa? Oh, pas aku lihat, lah suami aku gimana nih? Ya dia pura-pura jadi tukang galon. Jadinya si Roy ini. Oke. Tapi posisinya aku tetap di dalam karena aku nggak sempet buru-buru dong. Kalau dia kan cepet tuh gitu ya pakai bajunya. Kalau aku tuh lama kan, jadi aku di dalam aja. Pas suami ke dalam, rogok si Roy. Pak, kamu siapa? Galon pak. Galon. Ya kayaknya nggak masuk akal karena perawakannya gagah, tinggi besar gitu kan. Masuk ke dalam tuh ke kamar. Yang itu siapa? Apaan kataku. Itu ada orang. Oh tukang galon kali. Masa tukang galon? Bukan lu pintunya. Aku lagi mandi. Biarin aja, galonnya udah tahu kok dia mau kemana-kemana. Kok kamu bisa sih mandi, ada orang, kata dia. Ya emang pas dia datang aku lagi mandi. Jadi biarin aja, dia nggak ngapa-ngapain ini kok. Dia masuk ke dalam. Ada Roy ketinggalan di situ. Aduh, aku sampai kesel juga ya. Sempat ribut sama suami. Ketahuan loh. Ini siapa? Ya nggak tahu. Kok ada di sini? Wah ini mau fitnah nih, gitu. Mau fitnah nih. Jangan-jangan orang itu masuk kayaknya, kataku gitu. Ya gimana caranya ya biar aku nggak ketahuan. Siapa? Itu orang itu kayaknya masuk kali ke sini. Masa sih dia masuk? Dia keluar lagi, Roy udah nggak ada. Kabur. Jadi aku sama suami tuh nyalahinnya ke si Roy ini. Oke. Ya jangan-jangan dia masuk ke. Terus kenapa ada di sini? Aku juga nggak tahu. Ya aku seakan-akan jadi korban lah. Yeah. Biar menutupi kesalahan aku itu. Tapi di situ dia nggak tahu kenapa pulang itu dia langsung minta. Suami ini. Ya aku habis. Ya kalau kata Sundanya mah bekah. Iya. Ya agak longgar gitu. Iya. Kan bingung ya. Ya udah aku SPA jadinya. Gimana caranya biar gak masuk ke itu aku. Kalau masuk ya ketahuan lah. Iya. Apalagi beda ukuran ya. Iya. Dari situ suami aku udah berangkat kerja lagi nih ya. Suami aku udah berangkat kerja. Aku SP doang nih ya. Aku SP. Akhirnya dia keluar. Terus selang besoknya aku berangkat nih sama dia biasa. Seperti biasa lah gitu ya. Pas dia berangkat kerja lagi, aku ngasihin ke Roy untuk, Roy udah deh tolong. Aku pengen udahan. Aku tahu. Tapi kalau kamu cinta benar sama aku, biarin aku bahagia. Awalnya Roy gak mau. Awalnya Roy tetap kekeh cariin aku pengganti tante yang besar. Di mana Roy nyarinya? Kalau ada cari. Kalau punya gitu channel, kabarin deh buat si Roy. Ya mending buat saya dulu. Enggak, bercanda. Pertanyaannya ada yang besar seperti saya. Banyak ya. Banyak. Lebih besar lagi banyak ya. Cuma Roy pengennya aku. Akhirnya dia mau juga tuh udahan sama aku. Karena dia dapet tante baru. Dia dapet tante baru. Di situ aku ngerasa alhamdulillah akhirnya dapet deh dia. Gak apa-apa deh, aku udah juga gak apa-apa deh. Aku ibarat katanya aku empot-empotan lagi juga gak apa-apa deh. Mencari kayak gitu. Kebetulan pas aku putus sama Roy itu, suami aku udah pindah lagi ke Bogor. Jadi udah nggak kekurangan itu lagi lah aku. Udah nggak kekurangan gizi lagi ya. Gizi aku udah bisa tambah gizi ya. Akhirnya suami aku udah di Bogor.
ya aku kembali bahagia seperti pengantin baru lagi. Oke. Kita berhubungan terus Roy itu ya, walaupun sampai sekarang suami aku pengen banget sih minta maaf sama suami, tapi aku tahu resikonya, pasti dia memilih untuk bercerai. Aku sayang banget sama dia. Ini tuh bukan sebuah, aku berhubungan sama orang-orang tuh bukan artinya aku nggak cinta sama dia, aku cinta sama dia. Cuma aku lagi sendiri aja. Iya. Aku yang ditinggalin mulu, ya gimana? Ya masa iya aku harus beli, nggak enak juga, mendingan yang aslinya langsung gitu. Oh gitu. Aduh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang aku sama suami aku ini sudah bahagia kembali. Roy juga udah hapus videonya itu, karena memang dia dapatnya tantenya yang lebih wow. Oh gitu. Sampai dibeliin mobil. Oh. Iya. Iya, jadi aku bisa ancam balik. Kalau kamu nggak hapus, aku kasih tahu tante kamu. Aku bisa ancam balik dia. Akhirnya dia hapus. Ya kalau ketemu pun ya tetap kita dulu sekali mah. Itu kalau hanya ketemu ya, kalau nggak sengaja ketemu gitu kayak langsung, tante, Roy, mau kemana? Nggak kemana-mana. Ayo gitu. Aduh gila. Ya karena sama-sama membutuhkan dan sama-sama. Oke. Berarti sampai sekarang suami nggak tahu nih Nggak tahu. anaknya si Roy. Nggak tahu. Tapi lebih mirip siapa anaknya yang kedua? Kalau kata Sunda mah ya, kalau anak diurus sama bapak ini tuh miripnya ke suami aku. Ke suami. Karena diurusnya sama suami. Sunda sih biasanya bilangnya begitu. Saha nu ngurus eta nu mirip kata Sunda mah gitu. Tapi secara aktual kelihatannya memang mirip sama suami. Mirip sama suami. Oke. Dan dari si Roy sendiri ada ini nggak kayak beban rasa tanggung jawab gitu, kan itu tuh anak gua gitu loh. Nggak ada, dia lepas gitu aja. Nggak ada deh. Nggak ada. Orang dia cuma pengen toket aku doang sih. Cuma pengen duit sama toket aku doang. Duit sama toket aja. Itu videonya dia masih simpen. Udah aku hapus. Udah hapus. Oh enggak. Ya, itu karena aku ancam. Dia waktu pas pertama itu dia ngancamnya mau ngasih video ini ke suami aku. Setelah dia dapat tante baru, kenapa enggak aku ngancam balik, ya enggak? Daripada dia kehilangan mobil. Kalau sampai sekarang Kartini ini memang masih berapi-api nih ya untuk masalah HS ini ya. Kenapa ya aku kayak begitu ya? Masih ya sampai Masih. sekarang. Kenapa ya? Tapi kan sekarang suami udah balik lagi ke sini kan. Masih balik, tapi aku bilang tadi kalau aku ketemu Roy wajib cek. Wajib. Apa ya? Ada obatnya gak sih biar aku gak kayak gitu? Gak tahu saya nggak ngerti. pengen biasa aja sih, pengen normal kayak orang-orang, tapi nggak bisa, kayak pengenan mulu. Ngelihat yang gagah dikit endut-endutan. Ngelihat yang diri dikit endut-endutan kayak greget. Aku langsung suka greget banget. Oke, tapi punya suami ini kan apa? Juga kan sama punya suami kan. Kalau Roy sampai mentok gitu ya. Dia itu perpaduan mantan aku yang 3 itu. Dia bisa mainin kacang, bisa mainin toket, bisa semuanya. Suami? Iya biasa aja sih, kayak cuman nggak bisa yang bareng. Nggak coba ini dikomunikasiin gitu sama suami yang kayak gini dong, aku pengen kayak gini. Udah pernah dia coba pun juga yang nggak bisa. Terus aku pernah di suami aku yang ini. Aku tuh pengennya yang aku bilang itu digabungin terus di kanan kiri kayak gitu kan. Aku pengen kayak gitu, tapi dia cuma satu ya gini. Ini aku posisi di atas, aku sambil sodor-sodorin tetap dia satu. Nggak paham deh ya. Apa dulu udah aku ajarin. Terus aku lebih banyak juga aku yang ngeluarin
Dia lebih gini, yang terima beres dong. Mm-mm. Dia lebih sering terima beres. Jadi aku yang terus sampai dia keluar. Ya, ini udah emang masalah masalah orang dewasa ya. Dewasa. Tapi sebenarnya kan gini ya. Jadi ke wanita itu memang beda sama laki-laki nih. Ya. Kalau wanita tuh memang dia butuh banget yang namanya sebelum main gitu ya. Itu memang itu pengaruh banget tuh buat si wanita. Ibaratnya kalau laki-laki kan ngeliat toket gede aja dia udah pasti bangun kan. Kalau cewek kan nggak bisa begitu. Aku bisa. Aku ngeliat yang berdiri aja aku Udah bilang dulutan ya? 4-4-an. Iya, 4-4-an lah aku. Dibilang aku tuh sampai aduh. Oke. Aduh, kali ini narasumbernya bikin gerah. Makanya jangan diri. Jangan diri, nanti aku mau. Ya saya laki-laki normal gitu. Pasti udah tahu lah ya. Aduh. Nah, kalau saya tanya sekarang nih buat Kak Dina nih, ada nggak pikiran untuk bener-bener udah gue mau setia aja sama suami ya, gue udah mau ibaratnya tobat lah, udah nggak mau kayak gitu lagi gitu. Ada tapi nggak bisa. Susah ya. Susah. Aku kan tanya tadi, ada gak sih obatnya? Coba ruqyah. Emang kayak gitu goib ya? Iya. Gitu. Coba sekali-sekali di ruqyah karena kan emang semua yang ada di badan manusia itu bisa ditempelin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Ngeri juga ya. Iya, sama kayak ini kayak kuku-kuku panjang gitu kan. Dia kan memang tempatnya dia di situ. Aku ada satu cerita nih. Pas aku lagi main ke rumah Angga nih. Angga? Iya ke rumah suami aku. Suami aku nih ada adiknya. Adiknya kok masih SMA gitu ya. Ngeliat aja pengen loh. Aku godain loh dia tapi gak kegoda. Iya. Masuk lagi. Gak kegoda dia tuh. Itu berarti adik ipar ini. Iya kan gak mana gak ada ipar ya selagi emang kayak. Iya gak sih? Ada loh cerita-cerita orang yang sama adik ipar, ada mertua kan? Iya mungkin kalau aku sampai kejadian sama dia ya itu ada cerita di aku seperti itu. Tapi sayangnya tidak. Aduh enggak, lu salah cari gini enggak? Tapi aku rasa dia sebenarnya pengen, cuman dia bingung memulainya. Sama aku juga bingung memulainya. Iya, karena kan masih satu keluarga jatuhnya kan sekarang. Adanya yang enggak tuh adik iparnya Kak Dina. Ya, kalau bisa jangan lah. Iya aku pikir bisa loh. Bisa sih bisa. Cuma kan ya, kalau bisa jangan. Kalau bisa ya boleh lah. Iya kalau bisa boleh. Ini lebih parah lagi nanti. Lebih dari si Roy. Iya. Tapi kalau misalnya aku nih misalnya terus punya anak, tes DNA-nya sama gak sih sama Angga? Bisa jadi. Harusnya aku sama biasa. Iya biar Angga gak curiga. Iya kan? Iya juga ya. Iya kalau sama Roy kan dia curiga. Iya benar juga. Gak satu darah. Ini sama Adit kan satu darah. Saya gak kepikiran ya. Harus kepikiran. Harus kepikiran ya. Cobain aja kalau gitu, deketin terus. Mau coba cuma takut. Ya pasti ada cara lah. Kasih tahu caranya. Saya dukung. Parah dapat dukungan. Kasih tahu caranya. Kasih tahu caranya ya. Gampang. Kan suami pasti kerja. Saya kan lebih senang main game di rumah tuh kan. Ya sering-sering aja ada waktu sama dia. Ada mertua. Ya kan mertua nggak bakalan curiga yang aneh-aneh. Iya sih ya. Boleh juga sih idenya. Iya. Udah gue rusak aja sekalian lah. Aduh Kak Dina, aduh kacau sih ya. Ini narasumber saya yang ketiga ya, yang nggak bisa dibilangin ngeyel gitu.
ngeyel karena ya Ya, Ini karena kali memang ya. kebutuhan sih ya. Kebutuhan. Jadi kan memang karakter sama sifat orang tuh beda-beda Mm-mm. gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih ya saya berharap gitu ya, Kak Dina segera dikasih kesadaran gitu ya. semoga kalau memang tidak dapat sama saya ya nggak tahu deh, mungkin cari yang lain. Masih cari yang lain, anjir. Wes, saya angkat tangan penonton ya. Saya angkat tangan beneran. Nggak bisa masuk ya. Kalau suami nonton gimana? Kan pasti tahu nih, kenalin. Jangan sampai nonton. Dia nggak suka nonton YouTube emang. Dia sibuk kerja. Nih siapa tahu dari teman-temannya. Nih gue lihat ini bini lu bukan sih yang di YouTube, lo gimana lu? Kan pakai topengnya. Nama Dina di sini tuh banyak di dunia. Nama Angga pun juga banyak di dunia. Gitu ya. Tapi ya tadi aku sebutin nama Nah lo sensor sensor ya. aja. Biar aman ya. Biar aman. Kadina aman, saya juga aman. Aman. Sama-sama aman ya. Iya, sama-sama. Oke deh Kak Dina, makasih banyak nih buat ceritanya nih ya. Oke, siap, sama-sama. Aduh. Sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Dina mau ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah atau buat mantan-mantan berondongnya, silakan. Pesan aku sih cuma buat suami ya. Suamiku jangan pernah tahu kenakalan aku. Udah itu aja. Oke ya. Tetap pokoknya jangan sampai tahu kalau aku pernah seperti itu. Sampai aku nanti tobat, entah kapan tobatnya. Ya, saya doakan semoga suami segera tahu. Jangan dong. Biar Kak Dinanya tobat gitu ya. Biar Enggak tobat malah gue diceraiin. Ini kalau udah cerai kan lu pasti tobat kan? Jangan ya. Oh enggak ya. aset itu. Oke deh Kak Dina, makasih banyak buat ceritanya. Saya sudah tidak bisa berword-word lagi karena saya bingung juga nih, saya mau masuknya dari mana. Jangan masuk. Gitu. Jangan. Sudah ya. Sudah cut off. Oke deh penonton, itulah cerita dari Kak Dina ya. Anggap aja cerita ini hanya buat hiburan. Jangan baper, jangan terlalu serius-serius amat gitu ya. Jadi banyak di luar itu kita pasti bakalan ketemu sama karakter banyak orang. Salah satunya seperti Kak Dina ini. Tapi dari tontonan ini, maksud saya biar kita jauh lebih waspada lagi gitu sama lingkungan sekitar kita. Bahkan sama orang terdekat sekalipun. Gitu ya, biar kita lebih waspada. Ada loh yang kayak gini gitu ya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47.683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Dina, makasih banyak buat ceritanya. Saya doakan semoga Angga tahu. Jangan yang buruk-buruk doanya. Ya. Jangan yang baik-baik doanya, yang buruk aja. Yang buruk aja ya. Ya semoga Kak Dina dikasih kesadaran ya. Jangan yang baik, yang buruk aja. Terima kasih dan check it out.